Ya, terima kasih masih bersama kami di iNewsroom Pagi. Pemirsa, untuk pertama kalinya, militer Amerika Serikat menggunakan drone laut untuk menyerang Iran. Serangan drone laut Saronic Corsair menargetkan kapal selam Iran di pelabuhan Bandar Abbas. Amerika Serikat mengerahkan sejumlah drone laut Saronic Corsair untuk menyerang pelabuhan Bandar Abbas di Iran. Sentral Komando Amerika Serikat mengklaim baru pertama kali menggunakan drone laut tersebut untuk menyerang Iran. 3 drone Saronic Corsair menargetkan kapal selam dan fasilitas perawatan kapal selam. Drone laut bertenaga diesel sepanjang 24 kaki ini diproduksi Saronic Technologies yang berbasis di Texas, Amerika Serikat. Pada Juni 2026 lalu, drone laut ini pernah berjasa menyelamatkan 2 pilot helikopter Apache Amerika Serikat yang jatuh di Teluk Persia. Di Kelurahan Pamoyanan sepertinya rumput terbakar itu mulai menjalar di tanah Gunung Wangun. Kebakaran hebat melanda lahan perbukitan Gunung Wangun, Kelurahan Mulia Hajar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin malam. Ini apinya semakin... Tiupan angin membuat api cepat merambat, membakar hamparan ilalang dan semak yang kering. Situasi pendingin. Tugas mengerahkan 2 unit damkar ke lokasi untuk memadamkan api agar tidak merembet ke permukiman warga. Petugas sempat terkendala medan terjal menuju lokasi kebakaran. Kebakaran diduga akibat kemarau menyengat semak yang kondisinya kering kerontang. Petugas mengimbau warga agar tidak sembarangan membuang puntung rokok yang memicu kebakaran lahan di tengah cuaca panas ekstrim. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan saat mengevakuasi remaja yang menyerang warga. Balas serangan terhadap bandar udara di Sana, Yaman. Pejuang Houthi melancarkan serangan rudal ke Arab Saudi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Togi, apa kabar? Luar biasa, aku baru aja libur. Jadinya harus tetap semangat ya, hari pertama untuk kerja. Betul, tapi ini hari kedua juga buat adik-adik kita. Adik-adik kita. Aduh, ingat gak zaman-zaman sekolah dulu? Apa tuh? Bangun pagi, Benar, siapin sarapan, fokus sama nanti sama Bentar, emang yang siapin sarapan Togi sendiri? Oh enggak sih, itu ibuku dulu ya. Iya, tapi kita tetap harus bangun pagi. Yes. Kemudian jangan lupa kerjain PR juga. Benar. Udah siap belum? Dan juga berangkat ke sekolah nih. Iya. Bagi yang sekolah memang harus berangkat lebih awal. Betul. Yang mungkin yang kantoran yang biasanya kemarin anak sekolah sempat libur lebih santai, tapi bagi orang tua harus berangkat lebih awal ya. Iya, dan juga mempersiapkan segala macam ya. Semoga anak sekolah semangat terus belajarnya ya, Togi ya. Benar. Baik, kita sapa dulu bisa apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan juga sehat. Senang sekali, saya Togi Sinaga. Dan saya Sementara pemirsa akan menemani Anda di pagi hari ini. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Pemirsa, jembatan penyeberangan orang nyaris ambruk usai ditabrak truk membawa eskavator di kawasan Tendean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Orang atau JPO di kawasan Tendean ini nyaris ambruk dan rusak parah usai dihantam truk membawa beko ekskavator. Kerasnya hantaman membuat tiang JPO copot dari beton penyangga. Kondisi ini membuat JPO tidak bisa digunakan. Peristiwa bermula saat truk bermuatan eskavator ini memaksa melintas di Jalan Tendean Raya, Mampang Perapatan saat menuju Blok M. Diduga sopir tidak mengukur tinggi JPO dengan muatan truknya. Arus lalu lintas di sekitar lokasi masih bisa dilintasi, namun para pengendara terpaksa
harus berjalan pelan dan berada di sebelah kiri. Kini kasus ini ditangani petugas Laka Lantas Polda Metro Jaya. Pemirsa, ketahuan mencuri sejumlah barang di sebuah minimarket, seorang ibu rumah tangga diamankan warga setelah menceburkan diri ke aliran kali di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, wanita berusia 50 tahun itu kemudian diserahkan ke Polsek Tanjung Priok. Dari video amatir yang viral di media sosial memperlihatkan warga mengamankan seorang wanita usia 50 tahun yang menceburkan diri ke aliran di kali kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu malam. Wanita merupakan ibu rumah tangga tersebut diamankan setelah mencuri sejumlah tepung, minyak goreng, serta makanan kucing di salah satu minimarket dengan total harga mencapai Rp1.990.000. Dari keterangan polisi, tersangka datang ke minimarket berpura-pura menjadi pembeli lalu mengambil sejumlah barang dan menyembunyikannya ke dalam pakaian. Aksinya itu dipergoki oleh karyawan toko sehingga pelaku melarikan diri dan menceburkan diri ke kali. Diduga tersangka melakukan aksinya karena faktor ekonomi. Kasus ini berdamai setelah pelaku dan pihak toko melakukan mediasi dengan meminta pelaku membeli barang yang telah dicuri. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya segera periksa sejumlah barang bukti kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, polisi juga gandeng FBI dan kedutaan asing guna memeriksa barang bukti lainnya. Tim penyidik gabungan melakukan uji laboratorium terhadap barang bukti 74 kg keping emas yang disita dalam penangkapan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Uji forensik ini untuk memastikan keaslian serta kadar dari kepingan emas tersebut. Polda Metro Jaya juga berkolaborasi dengan pihak lain seperti FBI, Kedutaan Amerika Serikat dan Singapura, serta Bank Indonesia terkait barang bukti sejumlah mata uang asing. Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh Joint Investigasi kepada Kejaksaan Agung. Kolaborasi ini guna mempercepat transparansi dan akurasi tindak lanjut perkara. Pihak kepolisian menegaskan keterlibatan ahli sangat krusial dalam menentukan nilai komoditas barang bukti tersebut secara sah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sambangi Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya, pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung untuk memastikan soliditas kedua institusi negara tersebut. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Senin siang. Kedatangannya didampingi sejumlah pejabat utama dari Mabes Polri. Mobil iring-iringan Kapolri tiba di Gedung Kejaksaan Agung sekitar 3:30 sore dan disambut hangat Jaksa Agung ST Burhanuddin. Setibanya di lokasi, rombongan Kapolri langsung masuk ke gedung utama dan juga menggelar pertemuan secara tertutup. Usai pertemuan, Jaksa Agung dan Kapolri memastikan soliditas Kejaksaan Agung dan Mabes Polri terlepas dari isu yang berkembang saat ini. Ini kami mendapat. Dan sebenarnya ini adalah bukan program baru, ini adalah program lama. Ya, kemudian dan kami juga saya dengan Pak Kapolri, tapi teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu kami sudah mengenal secara pribadi beliau, kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau jadi Kapolri.
Kemudian jangan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Itulah yang tadi kami bicarakan. Kami mendapatkan kehormatan diterima untuk bisa bersilaturahmi dan beraudiensi terkait dengan beberapa hal yang tadi kita bicarakan untuk bagaimana ke depan antara kejaksaan dan kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kita perkuat, kita perkokoh, apalagi kita juga ada UHA baru yang tentunya ini juga sama-sama kita sosialisasikan bersama dan bagaimana ke depan tentunya kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan terus kita perkuat. Ya, pemirsa, Polri segera limpahkan barang bukti kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Ya, pelimpahan barang bukti akan dilakukan usai kepolisian melimpahkan perkara yang menjerat Febri Adriansyah tersebut ke Kejaksaan Agung. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri akan melimpahkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi, 3 kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah dalam waktu dekat. Kabak Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi mengatakan pihaknya akan segera melimpahkan barang bukti kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah serta pihak swasta Don Rito ke pihak Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti dilakukan setelah kepolisian melimpahkan berkas kasus Febri dan Don Rito kepada Kejagung. Pelimpahan barang bukti itu akan dilakukan secara bertahap untuk nantinya bisa ditindaklanjuti. Sebelumnya, Febri Adriansyah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan itu diumumkan bersamaan dengan pelimpahan penanganan 3 perkara dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Ketiga kasus tersebut yakni dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain Febri, ada juga tersangka lain yang ditetapkan yakni Don Rito. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 15 saksi, 2 orang ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, pasca ditetapkan sebagai tersangka Sabtu lalu, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah tidak diketahui. Ya, namun Kejagung pastikan Febri masih di Indonesia dan dalam pengawasan penyidik. Usai rumahnya digeledah dan ditetapkan tersangka, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah pun jadi tanda tanya. Apalagi hingga kini Febri belum ditahan. Namun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memastikan Febri berada di Indonesia. Dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri dan kooperatif dan dalam pantauan penyidik. Febri muncul pertama kali ke publik pada Jumat 10 Juli lalu. Dengan percaya diri, Febri memastikan dirinya masih menjabat sebagai Jampitsus dan masih menangani sejumlah kasus, salah satunya makan bergizi gratis. Febri juga membantah memiliki keterkaitan bisnis dengan kafe yang digeledah polisi. Febri pun membantah uang yang berada di rumahnya disentul miliknya. Namun, sehari setelah pernyataannya, Kejagung mengumumkan Febri mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Di hari yang sama, polisi menetapkan Febri sebagai tersangka. Ia diduga terlibat kasus korupsi dan pencucian uang terkait batu bara PLTU, Asabri, dan Krakatau Steel. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri tak lagi muncul di publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain yakin ada tersangka baru, ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar meyakini ada aktor intelektual di balik mega korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut diyakini dari besarnya nilai barang bukti yang ditemukan.
Kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Ardiansah membuat publik terhenyak. Bagaimana tidak, sosok yang seharusnya memberantas korupsi justru menjadi aktor pelaku korupsi. Tidak main-main, Febri terlibat dalam 3 kasus korupsi besar yang sudah diselidiki sejak 2018. Pertanyaannya, apakah Febri berperan sebagai aktor tunggal atau ada jaringan hitam dalam lingkaran mega korupsi ini? Ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyebut sangat mustahil ex-Jampitsus itu bermain kotor sendirian. Kemungkinan besar ada aktor intelektual yang bertugas mengendalikan tangan Febri. Fikar juga yakin tersangka dalam mega korupsi ini akan terus bertambah. Ia mendesak Kejagung membongkar seluruh jaringan hitam di balik kasus yang menjerat mantan Jampitsusnya. Tetapi sangat mungkin juga umpamanya ada pengendali lain. Nah, pengendali itu bisa bersifat struktural karena jabatan, bisa juga karena hubungan bisnisnya, hubungan uangnya, ya, hubungan ekonomisnya. Ya, orang ini bisa mengatur Febri dari luar, umpamanya karena kemampuan ekonominya, ya, mengendalikan Febri. Nah, jadi sangat mungkin intelektual Dadar itu berkembang kedua arah itu. Sementara itu, menurut Kejagung, setelah menerima penyerahan administrasi dari polisi, saat ini Kejagung masih fokus meneliti barang bukti yang diterimanya. Ya, ini kan kita dulu belum menerima sepenuhnya. Baik itu barang bukti kan sudah teliti, barang buktinya kan cukup banyak tuh. Yang jelas nanti kita harus sesuai dengan hukum acara. Apalagi kan kebetulan yang disangkakan ini kan penegak hukum, kita juga harus hati-hati. Don Rito dan ex-Jampitsus Febri Ardiansah ditetapkan sebagai tersangka 3 mega korupsi, yakni pengadaan batu bara untuk PLN, korupsi di PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Sebelumnya, polisi sudah menggeledah 13 lokasi. Yang menggemparkan, dari rumah Febri di Sentul, Jawa Barat, polisi menemukan 74 kg emas batang dan uang tunai 476 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan pengalihan kasus ex-Jampitsus Febri Ardiansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung hanya penyerahan dan bukan pelimpahan. Ya, namun Komisi 3 berencana minta masukan langsung dari Mahfud MD terkait kasus Febri Ardiansyah. Kami ini anggota DPR, bukan hanya berkepentingan untuk bicara, tapi kami justru harus mendengar, termasuk masukan dari Pak Mahfud. Apakah sudah sesuai dengan KUHP atau belum? Ya, kalau menurut Pak Mahfud belum sesuai dengan KUHP, ya mungkin kami juga akan undang Pak Mahfud. Ya, kami akan dengar pendapat beliau, kan beliau profesor. Ya, kita tentu sebagai ilmuwan harus banyak belajar dari beliau. Kalau menjadi masukan, ya akan kami teruskan. Ya, jadi kita belum sampai kesimpulan itu, Pak. Memang itu bukan pelimpahan sebagaimana rangkaian hukum acara pidana dari penyidik ke penuntut. Ya, itu bukan, itu penyerahan penanganan perkara dari institusi namanya polisi, Polri, Barreskrim Kortas ke institusi lain, kejaksaan. Kita soal melanggar nggak melanggar KUHP kita tunggu masukan ya dari teman-teman Pak Mahfud. Tapi ada sisi-sisi yang saya sampaikan tadi, ya. Sisi-sisi bahwa kita menghindari gesekan antara lembaga. Ini nggak ada di KUHP, tapi ini adalah masalah real yang harus kita pecahkan saat ini. Ya, sebelumnya ex-Menko Polkam Mahfud MD ini curiga pada pelimpahan kasus ex-Jampitsus Febri Ardiansyah dari Korps Tindak Pidana Korupsi Polri ke Kejaksaan Agung. Ya, menurut Mahfud, mekanisme tersebut tidak dikenal dalam hukum acara pidana. 1. Dengan dialihkannya kasus yang tersangkanya belum diperiksa oleh penyidik Polri ini, maka tersangka Febri Ardiansyah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang karena dia dijadikan tersangka tanpa diperiksa lebih dulu, kemudian kasusnya dialihkan ke kejaksaan, bukan dilimpahkan. Kalau dilimpahkan itu secara hukum benar, tapi harus diperiksa dulu. Yang kedua, mungkin saja Febri tidak mengajukan pra-peradilan, tetapi kejaksaan sengaja memperlambat kelanjutan penyidikan, bahkan bisa mementahkan beberapa bagiannya, sehingga masalahnya terlokalisir pada tersangka yang sudah ada tanpa boleh merambah ke yang lebih atas, atau tanpa boleh merambah ke pelaku-pelaku lain yang mungkin juga ikut terlibat.
3, bisa saja kasus ini diambangkan untuk pada akhirnya dideponer. Kalau ini terjadi, sungguh mengerikan. Adakah kita ini akan sungguh-sungguh memberantas korupsi jika begini cara yang dilakukan? Perkembangan yang terjadi sejak Sabtu tanggal 11 Juli 2026 jam 15 WIB memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Pemirsa, di sisi lain pihak Amerika menyatakan bahwa telah menyelesaikan serangan udara ke Iran. Ya, hal ini disampaikan pihak Amerika Serikat bahwa untuk pertama kalinya serangan udara. Nah, lusinan rudal dilepaskan dengan menyerang militer pertahanan udara Iran, radar laut Iran, dan fasilitas Iran lainnya. Serangan juga menargetkan pusat misil, pusat drone, dan kapal-kapal kecil Iran. Ya, markas militer Iran terbakar pasca diserang bom oleh tentara Amerika Serikat. Pemirsa, sebuah video merekam besarnya api ketika bom berhasil mengenai bangunan di markas militer Iran. Narasi dari sumber video tersebut menyampaikan bahwa setidaknya 500 misil ditujukan ke markas Iran. Lokasi dan waktu penyerangan tidak bisa dikonfirmasi secara independen. Pemirsa, sementara itu Iran terus melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di sejumlah wilayah di Timur Tengah. Ya, bisa 3 rudal balistik Iran menghantam sistem rudal darat milik Amerika Serikat yang berada di Kuwait. Serangan ini adalah balasan Iran atas serangan udara Amerika Serikat terhadap Bandar Abbas dan Pulau Qeshm. Situasi ini pun semakin memanas. Kuwait dan koalisi bersiap untuk merespon. Sementara ketegangan di Selat Hormuz yang merupakan jalur minyak vital dunia terus meningkat. Ya, serangkaian serangan Amerika Serikat dan Iran selama beberapa hari belakangan kembali memanas. Akibatnya, Garda Revolusi Iran menutup lagi Selat Hormuz. Pemirsa, penutupan Selat Hormuz setelah Iran melepaskan tembakan peringatan yang mengenai sebuah kapal yang melintasi jalur yang dilarang. Garda Revolusi Iran menyebut Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga berakhirnya campur tangan Amerika Serikat di Iran. Amerika dilaporkan terus melancarkan serangan ke lebih dari 300 target selama 3 malam. Sebagai tanggapan, Iran melancarkan serangan balasan ke fasilitas militer Amerika di Kuwait, Bahrain, dan juga Yordania. Pemirsa, pejuang Houthi di Yaman menembakkan sejumlah rudal ke Arab Saudi. Ya, aksi ini merupakan balasan atas serangan jet tempur Arab Saudi ke bandara udara di Sana'a, Yaman. Ya, sejumlah ledakan mengguncang wilayah selatan Arab Saudi pada Senin malam. Serangan ini bahkan diduga kuat telah menghancurkan sebuah kilang minyak di Arab Saudi. Serangan ini menghancurkan gencatan senjata yang sudah berlangsung selama 4 tahun. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, ini mengatakan mereka menargetkan bandara internasional di wilayah Abda, Arab Saudi Selatan. Ya, sebelumnya militer Arab Saudi merudal bandar udara internasional Sana'a, Yaman. Hal ini dilakukan setelah pesawat komersial Iran berencana akan mendarat di Sana'a, Yaman.
Ya, pemirsa, sejumlah ledakan terjadi di Bandara Udara Internasional Sana'a di Yaman. Sejumlah pesawat jet tempur Arab Saudi diketahui melepaskan sejumlah tembakan ke bandara yang dikuasai Houthi tersebut. Pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap Bandar Udara Sana'a. Serangan ini terjadi setelah mereka ingin mencegah pesawat Iran yang mendarat. Pesawat ini diketahui membawa delegasi Yaman yang pergi ke Teheran untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Pemirsa, pengungsi warga Gaza di Sabra masih diteror serangan Israel hari Minggu waktu setempat. Rudal menghantam bangunan dan juga memicu ledakan besar. Setelah memperingatkan warga untuk segera mengungsi, militer Israel melancarkan serangan udara ke lingkungan Sabra di kota Gaza pada hari Minggu waktu setempat. Rekaman video menunjukkan beberapa rudal menghantam lingkungan tersebut, memicu ledakan besar dan mengirimkan kepulan asap tebal serta pecahan peluru ke udara. Diketahui dari media setempat, rudal mengenai sebuah bengkel di Jalan Al-Sinaa, barat daya kota Gaza dan menyebabkan 4 orang tewas. جيراننا عندهم محرقة هنا ضربوها وبعدين حصروا المكان قالوا لنا اخلوا خلينا عيالنا من غزة ما انت شايف وبعدين ضربوا المنطقة زي ما انت شايف الدمار اللي احنا كيف كانت الضربة يا حاج احكي لنا؟ قوية جدا احنا وصلنا عند مخترق المالية تقريبا غاز عند مخترق الأسرى وضربة قوية جدا. Di sisi lain, pasukan pertahanan Israel mengklaim telah menyerang lokasi produksi senjata di kota Gaza dan mengklaim militan Hamas beroperasi di daerah tersebut.